Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya minta bantuan doa untuk saudara-saudara. Doakan siang ini saya dengan teman-teman akan berangkat ke Bali untuk mengikuti perayaan 100 tahun GPDI, 100 tahun Gerakan Pantekosta, aliran Roh Kudus ada di bumi Nusantara, Indonesia, dan kita akan merayakannya di Bali, dan kami akan mengikuti acara tersebut. Saudara-saudara, minta bantu dalam doa supaya kami tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, diberikan kesehatan oleh Tuhan. Di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-25, saudara-saudara, pasal 26, kisah di seputar Paskah yang akan kita rayakan dalam beberapa hari ke depan. Ayat yang ke-14, kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Saudara-saudara, ini adalah sebuah kisah pengkhianatan Yudas Iskariot terhadap gurunya Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Saudara-saudara, mungkin kita berkata betapa kejinya Yudas Iskariot, betapa kejamnya Yudas Iskariot, betapa tidak bermoralnya Yudas Iskariot yang berkhianat begitu rupa. Tetapi sebelum kita lebih jauh berbicara seperti itu, mari kita berkaca kepada diri kita sendiri, saudara-saudara. Jangan-jangan kita pun sering atau bahkan mungkin begitu sering menjual Yesus dalam tingkah laku kita sehari-hari. Saudara-saudara, seseorang yang menjual Yesus seringkali bukan dengan sesuatu hal yang terlalu besar nilainya. Bukan. Yudas Iskariot menjual Yesus hanya dengan 30 keping perak. Kalau saya perhatikan saudara-saudara beberapa pembahasan tentang nilai sekarang ini untuk 30 keping perak itu berkisar antara yang paling rendah itu sekitar 250.000. Jadi penafsir ada yang berkata mungkin nilainya hanya sekitar 250.000 rupiah. Bahkan ada yang paling tinggi menjelaskannya kurang lebih 20 juta gaji 4 bulan seorang buruh. Jadi katakan saja yang paling rendah 250.000, yang paling tinggi 20 juta. Memang 20 juta lumayan mahal, saudara-saudara. Lumayan besar jumlahnya. Tetapi untuk juru selamat Tuhan tetap sangat tidak ada bandingannya. Saudara-saudara, kita harus berhati-hati. Belajar dari pengalaman Yudas Iskariot. Menjual Yesus tidak selalu dengan satu kebutuhan yang sangat mendesak akhirnya seseorang menjual Yesus. Tidak selalu dengan iming-iming yang sangat besar akhirnya seseorang menjual Yesus. Seringkali Yesus dianggap seperti sesuatu yang sangat murahan. Pengalaman dari seorang lain, saudara-saudara, Esau, ditulis dalam firman Tuhan dalam kitab Kejadian, lalu kemudian diulang dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12, dikatakan demikian. Penulis kitab Ibrani mengulang apa yang dialami oleh Esau. Ibrani 12 ayat 16, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau,
yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Saudara-saudara, Esau menjual hak kesulungannya bukan dengan satu barang yang sangat mahal. Bukan, hanya dengan sepiring makanan kacang merah. Betapa murahnya, betapa murahnya. Padahal hak kesulungan itu adalah sesuatu hak yang sangat luar biasa nilainya. Tetapi hanya ditukar dengan sepiring kacang merah. Saudara-saudara, mari kita introspeksi diri kita. Dan kita harus tetap berhati-hati. Tuhan, tolong kami, tolong saya, supaya saya pun tidak akan pernah menjual Tuhan. Walaupun dengan sesuatu hal yang sangat mahal kelihatannya, sesuatu yang sangat bernilai, sesuatu hal yang sangat-sangat besar nilainya menurut ukuran dunia. Sebab sesungguhnya nilai keselamatan itu tidak ada bandingannya, saudara-saudara. Pelihara keselamatan kita, kasihi Tuhan kita lebih dari apapun juga. Amin. Tuhan memberkati kita semua.